Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Faslun, ya, bab pembahasan atau ikilah fasal, ya, atau bab pembahasan fi mahiyatil ilmi, yang menjelaskan sesuatu, ya, keberadaan daripada ilmu. Apa sih ilmu itu? Wal fiqhi, dan fikih, wa fadli, dan keutamaan daripada ilmu fikih. Jadi bab ini akan menjelaskan tentang seluk-beluk daripada ilmu dan keutamaan ilmu fikih dibanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Kan ada kan fikih, tasawuf, atau akhlak, atau nahwu shorof, atau apa ini. Jadi fokus pada pembahasan segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu dan keutamaan ilmu fikih dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti hadis, ya. Ini masyhur karena sering kita mendengarnya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi dalam Islam tuntunannya itu wajib hukumnya seseorang itu untuk terus mencari ilmu, untuk menambah khazanah keilmuannya. Makanya di lain keterangan itu kan kapan seseorang itu belajar, ya mulai dari dia digendong sampai dengan dia dikuburkan. Bahkan di beberapa keterangan yang pernah saya baca itu, andaikan seseorang itu mempelajari Al-Quran, kemudian dia bersungguh-sungguh di situ, namun kepotong oleh hidup. Jadi belum sempat dia itu selesai menyelesaikan studinya, dia mati. Dia dianugerahkan nantinya itu di alam kubur itu meneruskan kebenarannya, Allahu alam, karena itu yang berbicara itu adalah antara percaya dan tidak. Orang yang percaya iman, nggak percaya ya karena belum mengalami, ya kita kan nggak ngalami, kita masih hidup, masih di dunia, belum dikubur. Ceritanya seperti itu, ya. Makanya banyak sekali keutamaan seorang yang mencari ilmu, derajatnya dinaikkan. Bahkan kalau misalnya ada seseorang yang berangkat mau mencari ilmu, ya, mau ngaji, mati,
tengah perjalanan itu karena suatu hal ya memang jatah entek, maka dia termasuk seorang yang mati syahid. Karena mulia sekali, mulia sekali. Nah, di sini beliau Rasulullah Muhammad SAW ngendikan bahwasannya ngudi ilmu itu ngono wajib ya. Mencari ilmu itu wajib. Yang mana kewajiban itu dibebankan ala kulli muslimin wa muslimatin. Orang Islam laki maupun perempuan. I'lam, ketahuilah ya, bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin, sesungguhnya itu la yuftaradu, tidak diwajibkan ala kulli muslimin wa muslimatin, bagi orang Islam laki maupun perempuan, talabu kulli ilmin, semua ilmu, ya enggak nutup. Jadi orang tuh nggak diwajibkan pinter semuanya, enggak. Tidak diwajibkan mencari semua ilmu, tidak. Bal yuftaradu alaih, tapi dia diwajibkan talabul ilmil hal, ya, mencari ilmu sehingga perilakunya itu tertuntun. Ya, ilmil hal, ilmu sing dilakoni. Kama yuqol, sebagaimana dinyatakan, afdalul ilmi ilmul hal, seutama-utamanya ilmu itu adalah ilmu yang dilakukan, yang dapat menuntun seseorang tersebut. Wa afdalul amal, dan seutama-utama perbuatan ya, itu hifdzul hal, ajek. Bisa juga hifdzul hal itu apa ya, menjaga diri ya. Hifz, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang nggak bagus ya, atau menjaga diri agar istiqomah. Biasanya ngaji satu hari itu misalnya satu ayat, ya setiap harinya satu ayat terus. Jadi talabul ilmil hal, ilmu yang dilakoni, yang menuntun orang tersebut dalam perilaku keseharian dia. Wa yuftaradu, dan diwajibkan alal muslim ya, diwajibkan bagi orang Islam talabu ilmi, mencari ilmu ma yaqa'u lahu fi halih, yang mana dia pada saat tersebut berada dalam kondisi yang mengharuskan agar dia itu bisa mengerti apa yang dia lakukan ya, fi ai hal kana, jadi dalam kondisi apapun dia. Ini diterangkan di terusnya nanti. Fa innahu, karena sesungguhnya la buddalahu, ora kena ora, pasti, minas sholah, dari sholat. Jadi ketika orang itu balik, itu kan sudah berkewajiban sholat ya. Jadi kalau laki-laki itu kan setelah dia ikhtilam, mimpi keluar basah ya, mimpi keluar basah. Kalau perempuan itu kan khaid ya, kira-kira umur 9 itu sudah khaid, ada yang lebih. Karena setiap harinya seorang muslim itu ada yang wajib dilakukan. Sebagai contoh di sini adalah dari sholat, maka dia juga wajib ngerti tata caranya sholat.
waktunya kapan, berakhirnya kapan, jumlah rakaatnya dan seterusnya. Fayuftaradu, maka diwajibkan alaih, kepada dia ya, ilmu ma yaqa'u lahu fi sholatih, terhadap sesuatu berkenaan dengan sholat dia. Bagaimana hukumnya orang sholat yang enggak sholat? Orang yang menyanyiakan gimana hukumnya? Nah, itu. Biqadri ma yu'addi bi fardhus shalah, sekiranya ya, sekadar atau dengan batasan setidak-tidaknya gitu ya. Dia mampu untuk menjalankan itu. Dia ngerti sholat itu dimulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam, bacaannya apa saja, yang sunnah mana, yang harus dilakukan mana, tata caranya bagaimana. Jadi tidak sampai jelimet-jelimet teman. Pokoknya ngerti tata caranya sholat, ruwayai sholat ya sholat. Tidak sampai jelimet. Makanya dikatakan biqadri, sekiranya dia itu kalau mengerjakan itu ya ana ilmune. Kurang sembahyang subuh 3 rakaat, atau misalnya qashar itu kan untuk kortingan bisa sampai 50%. Nah, kalau maghrib berarti kan 3 di korting jadinya 1,5. Nah, itu kan enggak pas. Jadi dia tahu batasan-batasan ilmu tentang sholat itu. Biqadri ma yu'addi bi fardhus shalah. Wa yajibu alaih, dan diwajibkan kepadanya ilmu ma yaqa'u lahu biqadri ma yu'addi bihil wajib. Juga ya, rentetannya itu dia juga wajib untuk mengetahuinya ya. Wa yajibu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu biqadri ma yu'addi bih. Ya misalnya ya, orang sholat itu tidak boleh pas junub. Nah, dia ngerti tata carane mandi besar. Mandi besar itu gimana? Saya itu tata cara mandi besar ya, tata cara mandi besar itu guru saya, beliau ya Muji Mustain itu dulu kan ngaji juga di Mbak Rifai dulu untuk takrib. Itu salah satu beliau ya Mujib itu mempraktekkan. Kalau ngajari saya itu dipraktekkan ya, kapan-kapan mungkin tak video kan mungkin. Jadi beliau ngajari saya bersuci dari hadas besar itu dengan dipraktekkan ya, gerakan, nggak beliau mandi ngawur ya. Ya jelas ya, dengan gerakan dan dijelaskan sampai betul-betul apa ya, jelentreh ya. Jelentreh itu sampai jelas ya. Karena dipraktekkan sama beliau, begini caranya mandi itu, kesunahannya seperti ini ya, mungkin itu divideokan sendiri mungkin. Jadi ngajinya saya itu dikasih contoh ya. kasih contoh Kenapa demikian? Kita kembali lagi ya, bahwasanya seseorang itu juga harus mempelajari rentetan sesuatu yang bisa menjelaskan, bisa menjadi pelengkap agar dia bisa melakukan apa yang diwajibkan.
Karena ilmu ma yaqa'u biqadri ma yu'addi bihil wajib li'anna ma yutawassalu bihi, ya, karena sesuatu yang bisa mengantarkan dengan hal tersebut ila iqamatil fardhi, untuk melaksanakan kefarduan, yakunu fardhon, maka hal tersebut juga menjadi wajib. Orang sholat, ini yang dibahas dengan sholat. Orang sholat, maka dia juga wajib tahu tata cara bersuci, tahu waktunya. Jadi perkiraan waktunya dari jam sekian sampai jam sekian gitu. Itu harus tahu. Kalau beliau Rasulullah Muhammad SAW, saya pernah baca di Al-Muwatta, ya, di Imam Malik radhiyallahu an, itu ada sebuah keterangan hadis yang menyatakan, kalau bahasa mudahnya ya, ada seorang yang jauh minta diajari sama Rasulullah Muhammad SAW, ajari saya sholat, gitu ya bahasanya. Oh ya, kamu ikut saya. Kanjeng Nabi itu seperti itu. Orang itu kemana-mana ikut Rasulullah. Waktu subuh, awal, gitu ya, itu diajak jamaah. Zuhur, maghrib, sampai isya, awal waktu diajak berjamaah. Ya. Dirasa orang ini sudah ngerti, besoknya lagi, waktu subuh, itu tidak diajak. Tunggu terus sampai mau habis waktunya. Orang itu baru diajak jamaah. Begitupun juga duhur, itu sampai diakhirkan waktunya. Sudah mau menjelang asar, baru Kanjeng Nabi itu ngajak orang tersebut sholat. Begitu. Jadi yang pertama itu diajak di awal waktu, yang keduanya di akhir waktu. Kemudian diajak bepergian. Nah, diajak bepergian, sholat model ketika bepergian itu langsung dipraktekkan. Nah ini kalau dipikir-pikir hikmahnya itu banyak. Sebagai guru, ya, guru yang utama beliau Rasulullah Muhammad SAW, itu cara mendidiknya seperti itu. Kayak contoh, bukan hanya diomongin, tapi kayak contoh, diprakteknya, dan dipastikan orang yang belajar tersebut betul-betul ngerti, faham, dan yakin, karena berada di bawah bimbingan langsung. Makanya itu kan ada di hadis yang lain itu, sholatlah sebagaimana engkau melihat saya sholat. Nah, ketika orang itu dekat dengan Kanjeng Nabi, itu kan gerak-geriknya kan terus tahu. Nah, kalau kita ini kan mendengar dari ini, dari ini. Jadi ada jeda masa di situ. Ada jeda masa. Jadi Kanjeng Nabi itu ngajarinya seperti itu. Diajak di awal waktu, diajak di akhir waktu, kemudian diajak pergi. Itu saya baca di Al-Muwatta. Insya Allah ada. Coba aja dicari. Ya, kita kembali lagi ke sini. Lianna ma yatawassalu bi ila iqamatil fardhi yakunu fardhon. Maka sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang itu bisa melaksanakan kefarduan, hal tersebut menjadi fardu, menjadi wajib juga. Kita ulangi.
ngerti caranya sholat, berarti rentetan sebelumnya itu juga harus diketahui. Syarat sahnya gimana, apakah orang itu harus wudhu dulu, atau kalau nggak ada air itu gimana, tayamum dulu. Jadi rentetan ini itu menjadi wajib karena sholat ini wajib. Ya apa nek misalnya muslim nggak sembahyang, itu bagasannya dewi. Kalau Islam sembahyang guyu. Ya macam-macam wa kadzalika fi shaum, begitupun juga puasa, wa zakah in kana lahu malun, zakat kalau dia punya duit, ya, wal haji in wajaba alaih, kalau hal tersebut sudah wajib baginya. Wa kadzalika fil buyu in kana yattajir. Jadi begitupun juga dalam hal jual beli atau perdagangan, in kana yattajir, kalau orang itu seorang pedagang. Karena ini ilmu hal yang dilakukan, ya. Soalnya kan pasti setiap hari. Dagang tidak mesti. Tapi kalau orang itu pedagang, maka dia wajib mengetahui ilmu tentang perdagangan. Mana yang boleh, mana yang tidak, haram, halalnya bagaimana. Guru yang ngono, PNS yang ngono, teken kontrak kerjanya. Ini saya banyak salah juga, ya. Teken kontraknya itu jam kerjanya itu jam 7 misalnya, sampai dengan jam 3 kontrak kerjanya. Kemudian orang itu londer jam 8, kemudian selesainya itu tidak sampai jam 3. Ya di jam ini itu subhat mengarana haram. Kira-kira ngono mungkin. Kecuali kalau sistem penggajiannya itu berbeda, atau sama bosnya, sama atasannya itu mengetahui tapi tidak diapa-apain. Yang bertanggung jawab kan bosnya. Dimaafkan, ya gitu ya misalnya. Karena ada yang berdasarkan pada jam kerja. Contoh misalnya waktu yang ngajar itu jam 10, dia datanya jam 9. Nah, itu kan masih debatable, ada yang memperbolehkan. Nah, kalau tidak masuk, ya repot ya. Gajinya bulanan kalau PNS, gajinya bulanan. Tapi musim pandemi ini kan belajarnya online, jadi ya mungkin terbantukan dengan itu. Kalau online itu kan malah nggak pakai jam 8 malam ada yang tanya ya dijawab, kadang jam 12 ada yang konsultasi ya dijawab, pagi ada yang konsultasi ya dijawab. Jadi jamnya ndak karuan akhirnya. Jamnya ndak karuan musim-musim begini. Ya, semoga kita semuanya kasih kesehatan. Jadi hal yang pokok di sini adalah konteks kalimat ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhon wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajib, yakunu wajiban.
Jadi sesuatu yang menjadi faktor pendukung keterlaksanaan sesuatu yang lain dan itu sifatnya harus dilakukan, maka faktor pendukung ini tadi hukumnya juga mengikuti yang tadi itu wajib. Ini kalau di runut ini panjang karena konsep-konsep utama seperti ini juga nanti banyak ditemui di pola pikir di fikih ya, pola fikih. Ya, pola-pola pikir kayak seperti itu mungkin ya kayak warokot, kayak apa gitu. Ya semoga ada yang bermanfaat. Oh ya, satu lagi. Ini ya. Afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifdul hal. Ini konteks yang bisa dijadikan sebuah tema ya. Jadi seutama ilmu itu adalah ilmu yang dilakukan, dan seutama amal itu adalah amal yang dijaga, baik penjagaan dari yang haram halal atau dijaga ya bahwasanya itu terus atau istiqomah. Kayaknya seperti itu kayaknya. Jadi dua konteks itu temanya yang kalau dibahas dijadikan sebuah subbahasan itu nanti akan banyak menggali informasi-informasi yang lain ya, banyak menggali. Mohon maaf kalau ada kesalahan ataupun kurang runut atau nggak jelas ya. Subhanakallahumma bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita keberkahan, taufik dan hidayahnya sehingga kita senantiasa bisa semakin memperbaiki dan memperbaiki, bukan hanya mampu untuk mengucapkan, akan tapi juga bisa menjadi pola perilaku yang sesuai dengan ucapan itu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.